Halo guys, kembali lagi di channel Arwah. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum alcuta film Snake in the Eagle Shadow yang dirilis pada tahun 1978. Film ini juga disutradarai oleh Yuan Ho Ping dan tentunya dibintangi oleh Jackie Chan sebagai peran utamanya. Film ini menceritakan tentang pemuda yatim piatu yang dibesarkan di sebuah perguruan kungfu. Namun di sana dia hanya dijadikan sebagai babu saja. Di suatu ketika dia bertemu dengan kakek yang ahli tentang kungfu. Kakek itu pun mengajari kungfu kepadanya, yang akhirnya dia bisa menjadi master kungfu dan membuat jurus-jurus baru di dunia perkungfuan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali pertemuan antara dua guru besar, yaitu perguruan elang dan perguruan ular. Di mana guru besar perguruan elang yang bernama Yuan selalu berambisi untuk menghancurkan perguruan ular. Dua perguruan tersebut adalah musuh bebuyutan dari dulu. Terbukti dari Yuan yang telah membunuh kurang lebih 3.000 murid dari perguruan ular. Namun, walaupun seluruh muridnya sudah habis, masih ada dua pewaris jurus ular, yaitu anak dari guru besar bernama Chow dan satu sesepuh dari perguruan ular bernama Pai. Sang guru besar bersumpah akan bertarung dengan Yuan sampai mati demi membawa nama besar leluhur dan perguruannya. Dan kini Yuan akan mencari keberadaan Pai untuk selanjutnya menjadi target pembunuhannya. Kemudian kita beralih di mana Pai sedang bersantai di kontrakannya. Namun ternyata Pai sudah 3 bulan belum membayar sewa kontrakan. Pemilik kontrakan yang jengkel karena tidak mendapatkan uang, alhasil Pai diusir dari kontrakan tersebut. Saat Pai mencoba untuk kabur, dia tak sengaja bertemu dengan anak buah Yuan yang juga lagi mencari keberadaan Pai. Tapi karena Pai sedang menyamar menjadi gelandangan, akhirnya ia tidak menyadari bahwa itu adalah si Pai. Namun anak buah Yuan tahu dari pemilik kontrakan bahwa orang yang menabraknya tadi dia mempunyai jurus ular. Menyadari hal tersebut, ia langsung mengejarnya. Beralih di perguruan Hung Tai, di mana di situ ada pemuda bernama Qian Fu. Dia adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh guru besar perguruan Hung Tai yang bernama Hang. Walaupun Qian tinggal di sebuah perguruan, ia tidak bisa sedikit pun yang namanya kungfu. Lantaran waktunya dihabiskan untuk bersih-bersih dan menjadi babu di perguruan Hung Tai. Ternyata hal itu bukan dari kemauan Qian sendiri, melainkan ulah dari guru Li dan guru Lu. Bukan hanya menjadi babu, Qian juga menjadi objek bahan pukul dari murid-murid perguruan dan juga seringkali dijadikan pelampiasan kemarahan Li dan Lu. Mereka berani melakukan hal tersebut kepada Qian karena guru Han sedang berada di luar kota. Mereka juga dipercaya memegang perguruan sampai guru Han pulang. Terlihat mereka sedang memperlihatkan jurus kungfunya yang tidak terlalu jago. Hal tersebut menjadikan muridnya ketawa. Pelajaran pun berlanjut, di mana kini Qian menjadi media pukulnya. Usai menjadi media pukul-pukulan, ia kembali ke kamarnya, yaitu di sebuah gudang di perguruan tersebut. Walaupun banyak orang yang membulinya, ia masih punya teman baik, yaitu koki baru di perguruan. Ia bernama Wu. Di sisi lain, Pai yang kelelahan dan bingung harus kemana, ia memutuskan untuk beristirahat di depan perguruan bernama Hung Wei. Di mana di perguruan ini ternyata sedang kedatangan tamu untuk mendaftar sebagai murid. Zhu sebagai guru besar perguruan Hung Wei terus mempromosikan perguruannya kepada sang ayah dari calon murid barunya. Kemudian si gendut menyuruh murid perguruan Hung Wei untuk memecahkan batu bata. Zhu yang tidak mau kehilangan pundi-pundi uang, ia pun langsung menuruti kemauan si gendut.
Akan tetapi setelah memecahkan batu bata sesuai requestan si gendut, itu menjadikan tangannya menjadi bengkak. Gendut yang melihat hal tersebut memutuskan untuk tidak jadi gabung di perguruan Hung Wei. Zhu yang melihat keberadaan Pai di depan perguruannya menjadi kesal dan menyalahkannya. Kemudian Zhu mengusirnya karena menurutnya Pai telah membawa kesialan. Yang melihat hal itu langsung menyelamatkannya. Namun karena dia tidak bisa kungfu, alhasil Qian membantu sebisanya. Tiba-tiba datang seorang pendeta dan melerai perkelahian mereka. Hal itu menjadikan kesempatan Pai dan Qian untuk melarikan diri. Kemudian Qian membawa Pai ke kediamannya. Di sana Qian memperkenalkan Pai kepada Wu dan mengaku sebagai temannya. Sementara itu ternyata si gendut dan ayahnya datang ke perguruan Kung Tai untuk mendaftar sebagai murid. Di saat Li mempromosikan perguruannya, si gendut seperti biasa meminta untuk memecahkan batu bata. Namun permintaan tersebut ditangkis oleh Guru Li karena mempelajari jurus tersebut hanya berlaku untuk anak kecil saja. Li malah memanggil Qian untuk menjadi alat peraga sebagai objek pukulan dari muridnya. Akhirnya si gendut mau bergabung di perguruan ini. Kemudian Qian kembali merenungi nasib malangnya. Pai juga menanyakan apa yang terjadi kepada Qian. Namun dia hanya diam dan lari masuk ke dalam. Kemudian Wu menjelaskan apa yang terjadi kepada Qian. Pai yang merasa kasihan kepada Qian mencoba untuk menghiburnya dengan atraksi mangkuk. Di pagi harinya, Pai pergi dan meninggalkan tulisan gerakan-gerakan kungfu. Ternyata atraksi kungfu yang kemarin itu adalah gerakan dasar dalam berlatih kungfu. Itu bertujuan agar Qian mempelajari gerakan kungfu. Karena Pai merasa kasihan kepada Qian karena selalu dianiaya. Singkat cerita, ketika Pai sedang mencari keberadaan Chow di rumahnya, dia dikagetkan oleh salah satu anak buah dari Yuan yang siap untuk menghajarnya. Ternyata identitas asli Pai sudah mulai diketahui. Lagi asik-asik gelut, tiba-tiba datang si pendeta dan langsung menusuk Pai dengan pisau. Ternyata si pendeta tersebut adalah seseorang pembunuh bayaran yang menyamar dan bekerja untuk si Yuan. Untungnya Pai yang dikeroyok dua orang berhasil untuk melarikan diri. Kita beralih di perguruan Hung Tai, di mana ayahnya si gendut datang untuk melihat perkembangan anaknya. Dan karena ayah si gendut ingin melihat anaknya bertarung, lagi-lagi Guru Li memanggil Qian untuk menjadikan bahan pukulan. Namun karena Qian telah menguasai gerakan kungfu dasar yang diberikan oleh Pai, dia bisa menghindari dari pukulan si gendut. Sampai Qian membuat malu si gendut, yang akhirnya dia keluar dan kembali ke perguruan Hung Wei. Hal tersebut menjadikan Li marah dan mengusir Qian dari perguruan. Namun tak sengaja Qian bertemu dengan Pai yang sedang terluka. Kemudian Qian membawanya ke sebuah bangunan kosong.
Dan Qian kembali ke perguruan untuk mengambil obat demi kesembuhan si Pai. Di sisi lain, Yuan dan anak buahnya sudah mengetahui keberadaan Cao. Mereka pun bersiap untuk membunuhnya. Di saat malam harinya, Pai yang merasa Qian mempunyai potensi untuk menjadi pekungfu hebat, alhasil dia mewariskan jurus ularnya kepada Qian. Sini Qian diminta untuk berjanji 3 hal kepada Pai. Pertama, Qian jangan memanggil Pai sebagai guru. Kedua, jangan memperlihatkan kungfunya kecuali dalam keadaan mendesak. Dan yang ketiga, jika Qian melihat Pai bertarung, ia dilarang untuk membantunya. Dan keesokan harinya, latihan pun dimulai. Dan sekarang Qian kembali lagi ke perguruan karena di sana tidak ada yang bersih-bersih. Karena di sini Qian sudah menguasai semua jurus ular, kini gantian ia menjahili Guru Li. Tak lama datang seseorang bernama Ying. Ia adalah murid senior dari perguruan Hung Wei yang baru saja menjuarai turnamen kungfu nasional. Dengan songongnya, ia menantang perguruan Hung Tai untuk bertarung. Namun, karena jurus Ying lebih unggul daripada Li dan Lu, alhasil Ying dengan mudah mengalahkannya. Dan yang tak disangka, semua murid Hung Tai berpindah untuk bergabung dengan perguruan Hung Wei. Tak lama guru besar perguruan Hung Tai datang karena semua urusannya sudah selesai. Qian yang menceritakan semua ini kepada Guru Hang menjadikannya marah dan bergegas pergi ke perguruan Hung Wei. Sesampainya di sana, Ying tambah banyak bacot langsung menantang Guru Hang untuk Baiwan. Ternyata Guru Hang dapat dikalahkan oleh Ying. Qian yang awalnya tidak mau mengeluarkan jurusnya, ia terus didesak oleh Ying, yang akhirnya kini Qian terpaksa untuk bertarung. Di sisi lain, ternyata Guru Yuan sedang menyaksikan pertarungan tersebut. Akhirnya Qian dengan mudah mengalahkan Ying dengan jurus ularnya. Saat sampai di perguruan, ia dikagetkan oleh selembar surat dari Pai yang berisi tentang Pai meminta izin untuk pergi sementara waktu. Dia juga meninggalkan sebuah kitab jurus ular terakhir yang harus Qian pelajari. Namun karena Qian merasa kehilangan, ia pun berusaha untuk mencarinya. Akan tetapi, ia malah bertemu dengan Guru Yuan. Di situ Yuan membohongi Qian seolah-olah Yuan adalah teman dekat dari Pai. Yuan juga bertanya tentang keberadaan Pai. Namun Qian tidak ngasih tahu karena tidak yakin dengan ucapannya. Yuan pun meyakini Qian dengan bertarung dan mengeluarkan jurus ular yang sama seperti Pai.
Akhirnya dengan polosnya Qian jujur kalau Pai sedang pergi. Dan jika Pai kembali, Qian akan ngasih tahu kepada Yuan. Saat di perguruan, Qian dikagetkan oleh kitab kungfunya yang telah robek-robek. Ia yakin ini ulah kucing orennya. Dan benar saja, kucing itu sedang berkelahi dengan seekor ular kobra. Namun si kucing oren berhasil mengalahkan si ular kobra. Nah, di sini Qian punya ide untuk menggabungkan cakar kucing dengan jurus ularnya. Di satu sisi, Pai dikagetkan oleh mayat Cao yang tergantung di sebuah pohon. Ternyata itu semua ulah dari anak buah Yuan. Akhirnya Pai pun meladeninya untuk bertarung. Saat Pai kembali lagi ke perguruan, di sini kita baru tahu kalau Wu adalah bagian dari kelompok Yuan. Terbukti saat ia membuat teh untuk Pai dan Qian, ia menuangkan sebuah racun. Setelah itu Qian bilang kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Pai. Qian pun bergegas untuk memanggilnya. Namun saat kembali lagi, Pai ternyata sudah tidak ada. Yuan yang mengetahui kalau Pai telah kabur, ia langsung mengejarnya, yang disusul oleh Qian. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si pendeta muncul dan langsung menantang Baiwan Qian. Di sini, Qian juga pertama kali menggunakan jurus gabungan antara cakar kucing dan jurus ular. Alhasil, ia bisa melumpuhkan si pendeta tersebut. Di sisi lain, juga Pai dan Yuan sedang bertarung untuk mempertaruhkan nama perguruannya. Di saat Pai sudah tidak berdaya, tiba-tiba Qian datang untuk membantunya. Dan akhirnya Qian berhasil membunuh si Yuan. Tak lama, Kok Wu datang dan mencoba untuk membunuh Qian. Untungnya, Pai cepat menghalaunya. Juga memberitahu kalau teh yang dia bikin sudah dikasih racun, dan mereka sebentar lagi akan meninggoy. Namun, tanpa Wu sadari, Qian telah mengganti dengan teh yang baru, karena Pai tidak suka teh yang terlalu panas. Nah, dari sinilah jurus gabungan tersebut diberi nama Snake in the Eagle's Shadow. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out. Nih.